kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Hikmah Ramadan, tentunya yang bertepatan juga di tanggal 2 Maret 2025. Tentu saja program ini kami hadirkan untuk memberikan edukasi kepada pemirsa setia TVRI Jambi agar bisa meraih hikmah dalam setiap perjalanan hidup kita, terutama pada bulan suci Ramadan ini, sekaligus juga menjadi sebuah program yang akan menemani Anda dalam menantikan waktu untuk berbuka puasa. Teriring doa dari kami, pemirsa, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, termasuk juga ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang dijalankan pada bulan suci Ramadan ini dapat dijalankan dengan lancar. Dan tentunya hari ini saya tidak sendiri, saya juga sudah bersama satu orang narasumber yang nanti akan melakukan pembahasan juga dan memberikan banyak ilmunya juga pada hari ini. Dan langsung saja saya akan perkenalkan kepada Anda narasumber yang sudah bergabung di studio TVRI Jambi. Kami sudah mengundang Ustadz Haji Wahyudi Abdul Wahab, SAG MPhil. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Gimana hari Minggu nih, kegiatannya apa aja Ustadz? Ya, jadi kita masih proses menjalankan ibadah puasa di hari yang kedua. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan bisa diselesaikan dengan Amin. Terima kasih Ustadz sudah bergabung bersama kami, dan tentu saja pemirsa kami juga akan mengangkat sebuah tema yang nanti akan kita bahas bersama, yakni terkait dengan puasa dan berfikir fitrah. Namun sebelum nanti kita akan berbincang bersama Ustadz Wahyudi, terlebih dahulu agar kita mendapatkan keberkahan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan melantunkan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Mansur SPDI, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا
tukabirullaha ala ma hadakum walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang telah dikumandangkan oleh Ustadz Haji Bahrun Jamil MPDI, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Dan pemirsa, langsung saja kita akan membahas tema kita pada hari ini, yakni puasa dan berfikir fitrah. Kita langsung akan berbincang bersama Ustadz Haji Wahyudi Abdul Wahab SAG MPhilI. Ustadz Wahyudi, ini merupakan satu tema yang menarik juga yang kita perbincangkan masih di awal Ramadan ya, yang merupakan hari kedua Ramadan 1446 Hijriah, puasa dan berfikir fitrah. Nah, tentunya ada yang mengatakan juga bahwa manusia lahir ke dunia itu berasal dari fitrahnya dan juga mungkin dalam keadaan fitrah. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ini apa maksudnya fitrah manusia tersebut, Ustadz? Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaitan dengan puasa dalam hubungan dengan berpikir fitrah itu, Ibnu Ashur itu menjelaskan kalau fitrah itu ada dua. Pertama adalah fitrah jasadiyah dan yang kedua adalah fitrah akliyah. Fitrah jasadiyah itu adalah fitrah yang tampak kelihatan dari jasad kita. Contoh begini. Manusia yang lahir ke alam dunia ini punya kaki, kakinya itu fitrahnya itu untuk berjalan. Fitrah jasadiyah, tangan itu untuk bekerja. Fitrah jasadiyah, mulut itu untuk mengunyah. Itu fitrah. Fitrah yang sudah kita bawa sejak kita lahir ke alam dunia ini. Sesuai fungsinya. Sesuai dengan fungsinya. Kalau kebetulan orang misalnya berjalan tidak dengan kaki, itu kan melanggar atau bertentangan dengan fitrah. Tapi bisa jadi karena kecelakaan dan lain sebagainya, dan itu kita maklumi. Tetapi fitrah yang Allah jadikan untuk kita itu kaki untuk berjalan, tangan untuk bekerja. Sama dengan begini, ada komputer, ada laptop. Itu kita itu kan sudah diprogram oleh pemilik kita. Punya tangan, punya kaki, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian yang sudah diprogram dengan kita itu kita bisa pertahankan? Pertahankan, yang kedua kata Ibnu Ashur adalah fitrah akliyah. Fitrah dari cara berpikir kita. Berpikir suci, berpikir baik, dan bahkan disebutkan oleh
banyak para ulama, misalnya disebutkan oleh Ibnul Qayyim, yang dimaksud dengan fitrah itu adalah hanifiyah. Yakni tegak lurus dia dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi memaknai fitrah bahwa kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap orang yang lahir ke alam dunia ini suci. Ayahnya atau bapaknya lah yang menentukan dia kemudian jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, kita ini membawa fitrah orang baik. Setiap manusia itu fitrahnya orang baik. Berpikir baik, berpikir adil. Tapi nanti lingkungan, apa yang dia lihat, apa yang dia temukan yang kemudian bisa merubah orang baik menjadi orang tidak baik. Tidak ada orang manusia di alam dunia ini yang ingin berbuat zalim. Tetapi ketika dia dihadapkan dengan berbagai persoalan, bisa jadi dia melakukan perbuatan zalim. Nah, Allah memberikan kepada kita Ramadan dengan puasanya, itu sesungguhnya ingin mengembalikan manusia dalam fitrah kemanusiaannya yang sangat suci itu. Selama manusia bisa mengisi hari-hari Ramadannya dengan baik. Perintah-perintah yang ada dalam Ramadannya dengan baik. Oleh karena itulah maka puasa Ramadan ini menjadi spesial bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Tadi disampaikan juga bahwa setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan suci. Tapi mungkin ada sebagian orang juga berpikir bahwa ada dosa warisan. Gitu pandangan kalau dalam Islam itu seperti apa, Ustadz? Mungkin dosa yang pernah diperbuat oleh orang tuanya, terus katanya ini akan turun ke anak-anaknya, itu seperti apa, Ustadz, kalau dalam Islam? Ya, di dalam Islam itu kan tidak ada dosa warisan. Tidak ada, berarti, tidak ada Ustadz, dosa warisan, jelas sekali. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang lahir ke alam dunia ini suci, baik, tidak membawa dosa, dia suci. Nah, maka dikatakan dalam hadis itu fa'abawahu, bapaknya atau yang nanti akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, kaitan dengan puasa gini. Ketika manusia hidup di alam dunia, lahir anak-anak, kemudian tumbuh remaja, tumbuh dewasa, menghadapi lingkungan, menghadapi masyarakat, menghadapi berbagai problem dunia, maka fitrah tadi secara perlahan mulai bergeser. Bergeser dengan hawa nafsu, keinginan-keinginan menjadi kaya, keinginan-keinginan memperoleh kekuasaan, keinginan-keinginan duniawi, sehingga fitrah tadi bergeser. Nah, maka kita yang seperti yang saya sampaikan tadi, Allah memberikan kepada manusia Ramadan dengan puasanya sebagai ibadah yang sangat spesial bagi manusia. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita mengambil hikmah-hikmah puasa itu dalam rangka membangun fitrah berpikir kita, kesucian berpikir kita, karena dari kesucian berpikir itulah nanti akan menggerakkan jasad kita untuk melakukan rangkaian ibadah dan mampu mengendalikan diri sesuai dengan hikmah-hikmah dari puasa itu. Ya, tentu ada hal ibadah yang memang harus perlu ditingkatkan ya Ustadz ya di bulan suci Ramadan ini supaya nantinya bisa membangun bahkan juga bisa mempertahankan fitrah yang sudah ada. Lalu seperti apa nih Ustadz yang bisa dilakukan di bulan puasa ini sehingga fitrah kita itu dapat dipertahankan dan katanya juga kalau misalnya udah fitri itu bisa kembali ke fitrah seperti itu Ustadz? Iya, jadi misalnya ada dalam salah satu kitab dijelaskan, Allah itu mengagungkan umat Muhammad itu, inni a'taitu ummati Muhammad nuraini kaila yadurruhum zulmatan. Sesungguhnya Allah berikan kepada umat Muhammad itu penerang baginya, penerang hatinya, penerang pikirannya, penerang kuburnya, penerang hidupnya itu nuraini kaila yadurruhum zulmatan. Yang penerang itu tidak Allah berikan kepada umat yang lain. Sehingga ditanyakan oleh Nabi Musa, "Ma nuraini ya Rabbi?" Apa dua penerang itu wahai Tuhanku? Maka dijawab oleh Allah, "Nurul Ramadan wa nurul Quran." Cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, "Ma zulmatani ya Rabbi?" Apa dua kegelapan yang nanti akan menimpa umat Muhammad? Digambarkan zulmatil qabri wa zulmatil yaumal qiyamah. Kegelapan kubur dan kegelapan hari kiamat. Artinya Allah berikan Ramadan untuk kita umat Muhammad, ini akan jadi penerang buat kita. Satu, di Ramadan itu ada puasa Ramadan. Ada puasa Ramadan. Nah, bagaimana kita memaknai ibadah puasa Ramadan ini dalam rangka membangun kesucian berpikir kita? Contoh begini,
kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan merasakan haus dan lapar. Seharusnya cara berpikir umat Islam adalah, ya Allah, hari ini kami merasakan haus dan lapar dari mulai waktu imsak sampai tiba waktunya berbuka. Kapan? Selama 30 hari bulan Ramadan. Tapi lapar yang dirasakan oleh orang miskin, tapi lapar yang dirasakan oleh anak-anak yatim, tapi lapar yang dirasakan oleh orang yang tidak mampu sepanjang kehidupannya, maka terbangun di hatinya rasa kepedulian, rasa solidaritas, rasa keinginan untuk menolong kepada sesama. Itu kan terbangun dari semangat puasanya. Itu pertama misal. Yang kedua, ibadah puasa ini unik. Kalau sholat 5 waktu ke masjid, bisa tidak kita menentukan mana orang kaya, mana orang miskin? Bisa. Mungkin orang kaya pakai kain, kain mereknya BHS. Orang miskin kain standar. Itu. Bawa sajadah juga. Bawa sajadah yang ada kompas. Orang miskin sajadah kadang-kadang lubang 3. Pecinya juga. Ya, pecinya sudah, orang kaya pecinya bagus. Manik-manik. Kilat pakai manik-manik. Orang miskin pecinya kayak biji keranji gitu. Sudah kuning-kuning ya. Bisa dilihat. Bisa tak kita membedakan antara orang kaya dengan orang miskin ketika mereka haji? Bisa. Orang kaya mungkin punya banyak uang dia bawa, nampak kelihatan dari cara berpakaiannya. Orang miskin mungkin pelunasannya lama sekali, kelihatan. Bisa tak membedakan antara orang kaya orang miskin dari sisi sedekahnya? Bisa. Orang kaya sedekahnya banyak, orang miskin sedekahnya sedikit, kadang-kadang tidak sedekah, malah minta sedekah. Tapi pertanyaannya, bisa tak kita membedakan antara puasa orang kaya dengan puasa orang miskin? Tidak bisa. Karena puasanya sama-sama menahan diri dari lapar, haus, dan menjaga diri dari sesuatu yang membatalkan puasa sejak dari waktu imsak sampai tiba waktunya berbuka. Kan tidak ada bilang, untuk puasanya orang miskin tidak boleh makan, tidak boleh minum, semuanya tidak boleh dari imsak sampai dengan berbuka. Tapi untuk pejabat puasanya tidak boleh makan, tidak boleh minum, merokok boleh. Kan tidak ada seperti itu kan? Gak ada puasanya gitu. Sama. Nah, apa pesan yang ingin dicapai dari nilai-nilai seperti ini? Bahwa kita itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kaya itu hanya persoalan amanah. Jabatan ini hanya persoalan amanah. Kalau kita sama di hadapan Allah, maka tidak pantas orang hidup di alam dunia ini belajar dari hikmah puasa untuk menyombongkan dirinya di hadapan manusia lain. Itu berpikir fitrah yang diambil dari nilai-nilai puasa Ramadan. Nanti kita akan coba lihat, ada satu kisah. Ada seorang panglima perang Islam, Khalid bin Walid, itu tidak pernah kalah di medan perang. Karena tidak pernah kalah, tiap pulang dari medan perang dia itu disanjung dan dipuja oleh umat Islam. Maka ketika dalam satu peperangan, Umar bin Khattab sebagai khalifah menulis surat yang isinya pemecatan atau pemberhentian Khalid bin Walid dari panglima perang. Bayangkan orang lagi perang, menerima surat dari khalifah atau dari presiden, dipecat dari panglima. Diminta menghadap. Maka Khalid bin Walid pulang menghadap khalifah. Apa kata Khalid bin Walid? Khalifah, saya ini tidak kecewa ketika diberhentikan dari panglima perang. Tapi kalau boleh saya tanya, apa salah saya? Kata Umar bin Khattab, tidak ada salah. Kau tidak salah, perang selalu menang. Lalu kalau tidak salah, kenapa diberhentikan? Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Ketika engkau selalu memenangi peperangan, engkau pulang disanjung dan dipuja oleh umat Muhammad, oleh umat Islam yang lain, aku takut betul di hatimu gara-gara sanjungan dan pujian itu ada rasa sombong. Padahal baginda Nabi pernah mengatakan, tidak akan masuk surga orang yang dalam dirinya ada sombong walaupun sebesar biji zarah. Nah, puasa Ramadan ini membentuk kita berpikir tawadu, tidak sombong, dengan harapan kita berbuat, melakukan aktivitas kehidupan di alam dunia ini tidak sombong. Karena puasa Ramadan mengajarkan kepada manusia untuk sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara cara-cara berpikir yang diambil dari hikmah puasa Ramadan. Banyak lagi, misalnya yang ketiga, ini jam 5 sore atau setengah 6. Itu kalau kita lihat, rumah kita itu kan sekarang makanan semuanya sudah ada. Udah tersedia, insya Allah. Tapi disuruh Ustadz, disuruh makan. Mau enggak makan? Enggak mau. Saya enggak mau makan. Kenapa? Belum waktunya saya makan.
Oke. Nanti ketika beduk bunyi, baru waktunya makan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Itu halal. Cendol halal kan Pak? Iya. Tapi kenapa tidak mau makan? Belum waktunya. Pelajaran dari puasa Ramadan adalah agar umat Muhammad itu konsisten memegang hukum-hukum Allah. Walaupun sudah ada di hadapannya, tapi kalau bukan haknya, dia tidak mau ambil, dia tidak mau makan. Walaupun sudah ada di hadapannya. Ini kan yang repot tuh jangankan di hadapan dia, di hadapan orang lain habis di lantaknya itu kan. Diembat juga Pak. Itu kan. Ya. Tapi puasa Ramadan begitu indah. Iya, istimewa Membentuk juga, Pak, ya. cara berpikir kita menjadi cara berpikir yang fitrah, cara berpikir suci. Mengambil sesuatu yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan ini. Itu cara berpikir yang indah. Oleh karena itu banyak sekali, dan di antara lagi hikmah dari puasa Ramadan yang akan membentuk cara berpikir kita itu, berpikir suci adalah kita dalam melaksanakan puasa Ramadan, kan terkenal puasa itu disebut dengan puasa ibadah sirriyah, ibadah tersembunyi. Iya. Tidak ada yang tahu kita puasa Ramadan kecuali diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa membedakan kita puasa, orang puasa dengan orang tidak puasa cuma gara-gara matanya merah, tidak bisa. Dia itu puasa kenapa matanya merah, tidak bisa. Itu karena bibirnya merah, Pak, ya. Karena bibirnya merah, tidak bisa. Dia tuh puasa Ramadan kenapa? Karena rambutnya diri-diri, tidak bisa. Iya. Nggak bisa terdeteksi. Tidak bisa ya, Ustaz, terdeteksi. Yang tahu puasa Ramadan hanya diri kita dengan Allah. Ya? Apa pesan yang terkandung di dalamnya? Pesan yang terkandung di dalamnya itu adalah bahwa setiap manusia itu melaksanakan aktivitas di kehidupan di alam dunia ini, apapun ibadah yang dia lakukan di alam dunia ini, sandarkanlah ibadahnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tidak dengan yang lain. Berarti emang menjaga komitmennya dengan Allah ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya sesama manusia mungkin bisa saja di belakang pintu kita bisa minum ya Ustaz. Betul, ya. Tapi walaupun dimanapun kita berada, kalau sama Allah tetap bisa dipantau sama Allah. Iya. Ya, jadi komitmen itu memang harus penting dijaga ya Ustaz ya. Iya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali Ustaz pembahasannya. Kami akan kembali lagi pemirsa usai pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Ramadan. Kami ucapkan selamat bergabung, mungkin bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam program ini. Dan tentunya hari ini kita masih membahas sebuah tema yang begitu menarik, yakni puasa dan berpikir fitrah. Masih bersama Ustadz Haji Wahyudi Abdul Wahab, SAG MPhil. Kita lanjutkan kembali pembahasannya di sore hari ini. Tadi sudah diberikan beberapa contoh bagaimana puasa itu bisa membentuk manusia agar bisa berpikir fitrah. Seperti yang pertama tadi komitmennya dalam menjaga komitmen bersama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga puasa ini juga bisa membentuk kedisiplinan, kepribadian dari seseorang agar bisa menjadi lebih baik lagi. Lalu apa lagi nih Ustadz? Contoh yang bisa diterapkan dan mungkin bisa terdeteksi di sekitar kita bahwa puasa itu dapat membentuk manusia itu agar bisa berpikir fitrah. Ustadz silakan. Iya. Jadi puasa itu menjadi bermanfaat dari cara berpikir, dari kita berbuat itu ketika kita menjaga. Misalnya kita mengambil beberapa hikmah dari puasa Ramadan. Bagaimana kita menyadari bahwa kita ini puasa karena Allah. Kalau kita puasa karena Allah, maka kemudian seluruh kehidupan dan aktivitas kita sandarkan kepada Allah. Iya. Ketika kita sandarkan kepada Allah, orang menolong orang lain, bersedekah nolong orang lain, itu dia tidak mengharapkan balasan dari orang yang dia tolong. Sebab kalau kita mengharapkan balasan dari manusia yang kita tolong, suatu saat nanti kita pasti kecewa. Iya, PHP Ustadz. Iya, wah itu enggak tahu terima kasih kalau enggak saya nolong kemarin. Nah, akhirnya kita jadi orang yang seperti itu. Tapi kalau kita menyandarkan seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti puasa kita, persoalan dia ingat atau tidak ingat, dia terima kasih atau tidak terima kasih tidak ada urusan. Karena apa? Kita sandarkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala ya Ustaz. Kalau seperti ini, kita hidup di alam dunia ini mengambil pelajaran puasa kan enak. Karena memang wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kamu tidak disuruh ibadah kepada Allah kecuali ikhlas dalam beragama. Artinya kita sandarkan semua ibadah kita itu kepada Allah. Ini luar biasa pelajaran indah puasa. Tetapi Ramadan itu Allah menghiasnya dengan beberapa rangkaian-rangkaian ibadah untuk menghias ibadah puasa kita. Contoh,
kita mesti ketika masuk Ramadan secara personal mesti memprogram diri kita Iya. untuk menghias Ramadan dengan ibadah. Biar hidup ya Ustadz Biar ya bulan hidup. Ramadannya. Kalau instansi punya program Ramadan, maka tiap-tiap individu mesti punya program. Program sejak kita tahajud malam. Iya. Nah, jadi mesti kita targetkan bahwa kalau Ramadan 30 malam, minimal separuh malam Ramadan 15 malam kita coba bangun malam tahajud. Ini latihan, bulan pendidikan. Selain untuk meningkatkan ibadah, juga melatih keluar Ramadan kita melaksanakan tahajud. Misal, ibu-ibu juga yang punya grup WA, Iya. Ramadan bikinlah tahajud calling. Oke. Jam 2 calling, sudah tahajud atau belum? Tapi yang ditelepon jangan marah. Sholat kok, dapat telepon. Kalau mau sholat ya silakan. Jangan. Harus berterima kasih. Itu kan pentingnya grup WA. Jangan kemudian WA atau telepon, hari ini buka masa apa gitu kan. Bukan itu yang diharapkan ketika Ramadan. Kita memprogram diri. Iya, atau antrian gas ya Ustadz. Antrian enggak. Jadi memprogram diri misalnya tahajud calling, saling menghubungi Iya, gitu. saling mengingat. Jadi kita memprogram diri untuk menghias Ramadan itu, menghias puasa kita dengan tahajud. Kemudian sahur, kemudian subuh, kemudian pagi hari kita tahajud, duha, setelah duha kita baca Al-Quran. Targetkan juga minimal selama Ramadan ini kita bisa khatam Al-Quran 1 kali. Tujuan selain ibadah, keluar Ramadan kami akan hias rumah kami dengan bacaan Al-Quran. Itu kan arti Ramadan sebagai bulan tarbiyah, termasuk sedekah kita dan lain sebagainya. Maka mesti setiap diri memprogram Ramadan ini dengan rangkaian ibadah agar puasanya itu dihias dengan rangkaian ibadah. Maka kalau kita merujuk kepada yang dijelaskan dalam kitab tadi, cahaya yang kedua adalah nurul Quran, cahaya Quran. Maka Ramadan ini kan juga disebut dengan bulan Quran. Iya. Seperti ayat yang dibacakan tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah turunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, penjelas petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalau begitu, di bulan Ramadan perbanyaklah tadarus Al-Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah menghias Al-Quran di rumah kita. Seperti yang saya katakan tadi, keluar Ramadan, kecintaan kita kepada Al-Quran itu terbangun dengan baik. Instansi pemerintah bikin gerakan tadarus Al-Quran menjelang atau sesudah sholat zuhur di langgar musola dan masjid kantor mereka masing-masing. Iya. Paguyuban, ormas, bikinlah gerakan tadarus Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Itu dalam rangka apa? Supaya puasa kita itu dihias, dilapis lagi dengan rangkaian ibadah yang bernama tadarus Al-Quran, mengagungkan Al-Quran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya tentu Ramadan ini memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Seperti tadi menolong anak-anak yatim, menolong fakir miskin. Karena khairum baitil muslimin baiti fil yatimi ahsanu ilaih. Seindah-indah rumah orang Islam adalah yang rumah di dalamnya terpelihara anak yatim dengan baik. Ya paling tidak kita termasuk orang yang selama di bulan Ramadan tergerak, terprogram batin kita untuk menolong anak-anak yatim, orang-orang miskin, supaya keluar dari Ramadan kepedulian, rasa sayang, rasa cinta kepada anak-anak yatim, menolong orang sesama itu terbangun kuat di lubuk hati kita yang paling dalam. Maka dari itu, dalam bulan Ramadan ada perintah lain nanti. Nanti ada perintah lain yang disebut dengan zakat fitrah. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan ya perintah lain zakat fitrah ini seperti apa. Kami akan kembali lagi pemirsa. Usai pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Ramadan dan kita masih membahas tema yakni puasa dan berfikir fitrah masih bersama Ustadz Haji Wahyudi Abdul Wahab SAG MPhil. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita di sore hari ini. Pemirsa, tadi memang sudah disampaikan juga ada beberapa ibadah yang bisa menjadi ibadah penghias di bulan Ramadan ini seperti membiasakan tahajud, selanjutnya bersedekah dan juga rajin membaca Al-Qur'an yang dimana diharapkan ini beberapa ibadah ini bisa terus konsisten dilaksanakan tidak hanya di bulan Ramadan tapi setelah bulan Ramadan pun nanti juga bisa akan dilanjutkan seperti itu ya Ustadz ya. Nah tadi juga sudah sampai ke ada perintah lain ya ataupun kewajiban lain berupa zakat fitrah. Bisa kita lanjutkan kembali Ustadz, silakan. Ya baik, sebelum sampai ke zakat fitrah, ada ibadah lain yang membuat kaya puasa kita, misalnya malam hari tarawih. Ya. Setiap kita harus memprogram diri, tarawih saya mesti harus lunas tahun ini, full tahun ini. Gak ada yang bolong Ustaz. Jangan bolong. Itu harus diprogram dan kita menghias masjid kita, langgar musola dengan ibadah tarawih selama 29 atau 30 malam. Masjid-masjid kita ramaikan, ini kan syiar. Cuma ini kan kadang-kadang ada kebiasaan kita ini, masjid itu tarawihnya ramenya itu kan malam pertama, kedua dengan ketiga. Iya, keempat sudah mulai sepi. Keempat sudah mulai 3 sab hilang. Ada agenda buka di luar. Ada agenda buka bersama itu masih mending itu. Kadang-kadang malam 28, 29, 30 masjid sepi, pasar rame. Iya, mall itu udah muat. Iya. Desak-desakan. Nah, artinya nafas ibadah kita itu tersendat ketika di ujung. Nah, artinya kita program tarawih kita full. Nah, ketika ini sudah dihias, maka di ujung Ramadan itu kan kita saumul abdi mu'allakum bainas sama'i wal ar la yarfa'u illa bi zakatil fitri. Kan disebutkan puasa Ramadan itu tidak diantarkan, tergantung antara langit dan bumi sampai dia keluarkan zakat fitrahnya. Ada disebutkan dalam hadis seperti itu. Kita bisa bayangkan puasa Ramadan yang begitu hebat ditambah dengan bacaan Al-Qur'an lewat tadarus, ditambah dengan tarawih, sedekah. Kemudian ditambah dengan sedekah, ditambah lagi dengan zakat fitrah. Komplit ya? Komplit. Nah, ini pelaksanaan perintah atau ibadah. Tetapi jangan lupa bahwa itu juga masih harus disempurnakan dengan kemampuan kita menjaga larangan. Bahwa puasa itu jelas kalau yang membatalkan. Tetapi jangan lupa ada yang merusak pahala puasa Ramadan kita. Hindari mengumpat, hindari berkata dusta, hindari ghibah dan lain sebagainya. Itu juga dijaga dengan sebaik-baik mungkin supaya itu tadi ketika kita sampai di ujung nanti, nah itulah yang kita sebutkan tadi, kita kembali kepada fitrah kita sebagai bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, karena tak sedetik pun hari Ramadan yang lepas dari ibadah kepada Allah, kemudian sesuatu yang bisa merusak hati kita, itu kita jaga dengan sebaik mungkin, tidak mengumpat, tidak sombong, tidak memfitnah, tidak berkata bohong, tidak berbantah-bantahan satu dengan yang lain, bahkan suuzon juga nggak boleh. Tidak boleh suuzon, bahkan silaturahmi dengan tetangga makin hebat selama Ramadan. Coba kita bayangkan, ini jam seperti ini, satu tetangga dengan tetangga yang lain saling antar, dalam bahasa Jambi itu saling antar bukoan. Iya. Antar buko nanti dibalas lagi, takjil orang bilang sekarang ya, sering balas lagi. Ini kan sebuah keindahan yang mestinya harus dijaga dengan baik. Bahkan ada goyonan gini, kalau kita mau bukuan paling banyak itu cukup modal 1 bukuan. Antar tetangga itu 10 tetangga dengan bukuan kue lempar, nanti dibalas oleh tetangga ada 12 macam makanan akan timbul. Begitu hebat tradisi yang ada selama Ramadan. Tapi ini harus terbangun sekali lagi dari semangat untuk mencintai sesama, semangat silaturahim yang mungkin hanya ada selama Ramadan, dalam rangka apa? Membentengi diri dari hal-hal yang bisa merusak puasa Ramadan. Bertetangga menjadi baik, berhubungan satu dengan yang lain menjadi baik. Ini kadang yang repot, kadang-kadang bulan puasa Ramadan tetangga satu malah dengan tetangga yang lain konflik malah. Cuma karena gara-gara persoalan daun rambutan kan, nah kan repot kan. Cuma gara-gara persoalan anak yang berteriak di siang hari jam 2, yang satu mau tidur, yang satu lagi anaknya teriak. Padahal siang hari bulan Ramadan. Mestinya sebelum Ramadan kemarin kita sudah bermaafan satu dengan yang lain supaya masuk Ramadan itu luar biasa hebatnya. Ini yang nanti akan bisa kita sebutkan sebagai
kulu mauludin yuladu alal fitrah. Dialah yang nanti setelah keluar Ramadan fitrah. Seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, berarti yang diprioritaskan itu apa yang menjadi perintah Allah ya, Iya. dan yang bisa mengurangi pahala-pahala puasa tadi ya sebisa mungkin dihindari Ustadz ya. Nah Ustadz, tadi kan ada beberapa memang ibadah-ibadah yang sudah dilaksanakan di bulan Ramadan ini supaya kita juga bisa kembali ke fitrah dan kita juga bisa mampu untuk melatih pemikiran kita juga agar bisa kembali ke fitrah. Lalu seperti apa konsistensi yang bisa dilakukan oleh umat muslim Ustadz ketika sudah selesai bulan Ramadan namun ibadah-ibadah ini masih bisa dijalankan. Jangan sampai pada saat Ramadan saja semangat, tetapi setelah Ramadan nanti semangatnya malah turun Ustadz. Nah gimana nih Ustadz? Ya, ini menarik ya. Konsistensi kita menjaga amaliyah Ramadan setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan seperti selama di bulan suci Ramadan. Bagaimana kegemaran membaca Al-Quran tetap terjaga dengan baik, bagaimana kegemaran tahajud tetap terjaga dengan baik, bagaimana kegemaran sedekah tetap terjaga dengan baik, bagaimana kemampuan mengendalikan diri terjaga dengan baik, maka kesemuanya itu muaranya adalah kemampuan untuk berpikir fitrah. Maka seperti yang kami katakan tadi, misalnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan fitrah itu adalah hanifiyah. Hanifiyah itu adalah berbuat tegak lurus dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tegak lurus dia kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu mesti dimulai dari itu tadi, berpikir fitrah. Berpikir karena Allah, berpikir suci. Kalau berpikirnya sudah baik, mudah-mudahan tingkah lakunya juga baik. Dia akan bisa mengambil apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan dalam seluruh rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditanyakan tadi, sehingga terjadi konsistensi kita dalam melaksanakan ibadah. Kita ini kan kadang-kadang ibadah formalitas. Iya. Kalau sudah misalnya ini sholat Idul Fitri. Itu yang namanya masjid pakai tenda. Kenapa saking ramainya orang melaksanakan ibadah waktu itu, padahal ibadah sholat sunat. Tetapi kenapa ketika habis itu kembali orang tidak lagi melaksanakan rangkaian-rangkaian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan sering seperti itu. Masjid ramai misalnya kalau kemarin nisfu Sa'ban. Ramai orang. Kenapa ramai? Karena orang baca Yasin 3 kali. Kemudian ada orang bawa air minum, cerek. Kalau tidak percaya lihat kemarin malam nisfu Sa'ban, kadang-kadang kalau dihitung banyak cereknya dari orang yang di masjid itu kan. Lebih banyak cerek saking semangatnya tuh. Tapi pesannya itu ada, keluar dari Ramadan, keluar dari nisfu Sa'ban, keluar dari Idul Fitri atau bulan Syawal, ada tidak nilai-nilai itu terjaga? Nah, mestinya kita mengambil semangat ibadah yang kita lakukan supaya itu terus akan menjadi perilaku kita dalam kehidupan ini. Karena ujian sebetulnya, maka itu disebut dengan Ramadan itu bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Kita ini kan sebetulnya lagi latihan. Keluar, jaga. Mestinya keluar dari latihan, kalau kepala daerah sekarang apa? Retret ya. Retreat ya. Nah, keluar dari situ mesti makin hebat. Nah, kita pun masuk ke retret juga istilahnya. Dilatih tidak boleh makan, kemudian dilatih malam harus tarawih, harus ngaji. Keluar dari itu mesti ada perbedaan perilaku, makin hebat ibadahnya. Termasuk fisik kita juga harus makin kuat hebat. Karena kita sanggup tidak makan dan minum, tapi tetap melakukan aktivitas. Keluar Ramadan juga harus yang makan dan minum lebih tangguh. Iya, jangan mudah lapar. Jangan mudah menjadi hebat, punya kepedulian. Keluar dari pabrik Ramadan ini atau universitas Ramadan ini, keluar kita makin hebat, makin tangguh. Nah, itu bisa cum laude ya. Itu dimulai dari berpikir fitrah, berpikir suci. Sehingga hidup ini akan menjadi tenang. Kalau kita melihat sesuatu itu suci, melihat sesuatu itu putih, bukan dengan kacamata hitam. Nah, ini yang mesti dibangun oleh kita dengan mengambil semangat dari puasa Ramadan ini. Jadi memang harus konsisten Ustadz ya. Jadi kayak misalnya tadi yang sunnah, kalau bisa sunnah dan wajib itu juga kalau bisa lebih prioritas tuh yang wajib. Kayak misalnya tadi sholat Idul Fitri rame ketika sholat Idul Fitri. Kalau bisa setelah Idul Fitri ya sholat 5 waktu di masjid juga harus rame kayak sholat Idul Fitri gitu Ustadz. Ya baik. Ustadz, ini kita nggak terasa juga sudah berada di penghujung acara. Mungkin Ustadz bisa menyampaikan kesimpulan terkait dengan puasa dan berpikir fitrah pada sore hari ini bisa ditegaskan kembali kepada pemirsa TVRI Jambi. Silakan Ustadz. Ya. Hanya ada beberapa kata kunci, ambillah
semangat puasa Ramadan itu dengan cara berpikir yang baik, sehingga kita bisa mengambil hikmah yang baik, sehingga kita bisa melakukan perbuatan yang baik. Dan itu nanti akan kembali ke diri kita sendiri, Ustadz ya, karena perjalanan hidup kita juga masih cukup panjang, Ustadz ya, tidak hanya di dunia tapi juga masih ada kehidupan lainnya setelah di dunia ini, Ustadz ya. Baiklah, ini terima kasih banyak Ustadz atas waktunya di sore hari ini, luar biasa. Hari ini kita juga mendapatkan pemahaman bagaimana kita cara berpikir fitrah, dan semoga nanti pemirsa yang ada di rumah juga bisa menerapkannya dan bisa konsisten juga untuk menjalankan ibadahnya, tidak hanya di bulan suci Ramadan tapi juga bisa diteruskan di bulan-bulan lainnya sampai ketemu lagi di bulan Ramadan berikutnya. Dan berdoa ya Ustadz ya, semoga kita juga bisa bertemu di Ramadan berikutnya Ustadz ya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Ini luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz sudah hadir bersama kami di Hikmah Ramadan kali ini. Habis ini Ustadz mau lanjut lagi ya? Lanjut, ada aktivitas lagi malam ya Ustadz ya? Baik, begitu padat. Baik pemirsa, tentunya demikian tadi kita sudah berbincang bersama Ustadz Haji Wahyudi Abdul Wahab, SAG MPhilI, dengan tema puasa dan berpikir fitrah. Dan semoga di bulan puasa ini seperti yang Ustadz tadi sampaikan bahwa bulan pendidikan, semoga juga bisa membentuk karakter kita agar bisa senantiasa berpikir fitrah dalam menjalankan apapun yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pendidikan yang kita jalankan pada bulan Ramadan ini dapat kita teruskan di bulan-bulan lainnya sehingga kita mampu meraih kesuksesan dalam bidang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sampai di sini kami menemani Anda dalam program Hikmah Ramadan. Terima kasih dan selamat menantikan waktu berbuka puasa di puasa Ramadan kedua tahun 1446 Hijriah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.